dalam Sang Sabda. Kembali lagi bersama saya, Monica, yang akan memandu acara kita yang super asik pada kali ini ya, pada episode kali ini. Nah, episode kali ini itu sangat-sangat unik dan sebenarnya ini tuh salah satu dari kekhasan dari paroki kita yaitu Gembala yang Baik ya. Nah, kali ini kita juga mendatangkan narasumber yang sangat-sangat ahli dalam bidangnya, yaitu adalah Seksi Pendidikan Paroki Gembala yang Baik. Nah, mari kita mendengarkan perkenalan dari narasumber kita. Silakan Bapak. Ya, nama singkat aja ya, Pak Gani. Saya dari lingkungan Yopem 1, Yohanes Pemandi 1, Paroki GYB. Ya. Dan saat ini saya jadi bapaknya anak-anak AMS. Oke, siap. Sudah berapa tahun Bapak di Seksi Pendidikan Gembala yang Baik ini? Saat ini sudah periode kedua. Wow, berarti Sudah 5 tahun. wow, 5 tahun ya. 5 tahun itu kayak udah hampir SD, udah hampir lulus gitu. 1 tahun lagi kelas 6 SD dan UN ya. Oke, baiklah. Baik, Bapak Gani, selamat datang di podcast Arnoldus Jansen. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang seru dan manis mengenai seksi pendidikan Paroki Gembala yang Baik. Nah, yang pertama nih Pak ya, apakah bisa dikenalkan dulu nih, apa sih seksi pendidikan di Paroki GYB ini dan tugasnya itu apa aja? Seksi pendidikan di GYB ini adalah salah satu dari seksi di bawah bidang kerasulan khusus. Oke. Yang mana mengurusi soal tugas utamanya adalah mengurusi soal pendidikan. Pendidikan bagi umat di Paroki GYB. Itu secara singkatnya ya. Secara singkat, oke. Kalau tugas dan perannya apa nih Pak dalam pendidikan? Apakah di dalam gereja aja atau gimana gitu? Ya, kalau tentang tugasnya untuk seksi pendidikan, ya tentunya mendukung pendidikan umat ya. Dan juga harus sesuai dengan ardas dari keuskupan. Itu yang pertama lah. Yang kedua juga kan kami ada kolaborasi dengan sekolah-sekolah bahkan sampai University Katolik. Yang baru tahun ini kita realisasikan untuk yang universitinya ya. Keren. Oke, baik. Kemudian yang ketiga itu yang lebih penting ini kalau bagi saya ya, adalah mengurus tentang memberikan perhatian khusus kepada keluarga-keluarga yang kesulitan. Baik itu kesulitan dalam bidang ekonomi ataupun kesulitan dalam hal belajar atau bagaimana itu. Baik. Nah, kalau perannya ya pasti jadi ujung tombaknya dong. Itu sepertinya. Baik. Nah, lalu dari tugas dan peran itu apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau mungkin juga bisa disampaikan yang mendatang mungkin rencana-rencana gitu. Yang pertama yang sudah dilalui dulu mungkin Pak. Kami kalau yang sudah dilaksanakan sih sudah cukup banyak ya. Jadi di antaranya itu kami khusus mempunyai program yang bernama AMS. Singkatan dari Aku Mau Sekolah. Dan di situ untuk tujuan utamanya adalah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paroki GYB yang ya boleh dikatakan prasejahtera begitu. Itu yang utama. Kemudian selain itu kami juga berkolaborasi sesuai dengan ardas dengan sekolah-sekolah ya. Sekolah kami dengan sekolah SMA Karolus sudah sejak awal ya.
sejak awal periode pertama itu kita mengadakan bimbingan belajar. Oke. Bimbingan belajar yang diprakarsai oleh kakak-kakak SMA di Karolus, dibantu oleh guru-guru dan mendapat dukungan penuh dari SMA Karolus. Yang mana itu awalnya sih mulai hanya kelas 5-6 tempo hari sampai SMP. Tapi akhirnya akhir-akhir ini kami lebih perluas sampai mulai kelas 2 SD. 2 SD sampai SD sampai SMP. Oke. Nah, itu yang dengan kolaborasi SMA Karolus ya. Di luar itu dukungan umat luar biasa kalau bagi saya ya, yang mengalami. Jadi kan kami kenal ya dengan beberapa person yang memang dia istilahnya itu profesinya adalah guru les. Oke. Guru les untuk anak-anak SMA. Ya. Dan kebetulan kan jenjang SMA kan belum ada ya. Oh iya kan? Hanya sampai SMP ya, aja. Masa kakak SMA ngajar sesama SMA, nggak mungkin deh, ya kan? Nah jadi kebetulan ada beberapa person yang bersedia. Semua ini tentu free ya. Oke. Jadi betul-betul gratis dan pada apapun memberikan les private malahan ini di rumahnya, gitu. Oke lah, saya sangat salut dan berterima kasih sangat banyak itu. Nah itu yang untuk bimbel ya. Kalau bimbelnya di Karolus itu diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore. Jumat jam 4 sore. Di Karolus ya Pak ya? Di Karolus, di SMA Karolus. Itu. Kemudian selain itu kami juga mengadakan kolaborasi ya dengan seksi lain maksudnya ya. Di antaranya dengan animasi panggilan yang masih salah satu dari satu rumpun ya, masih di bawah kerasulan khusus ya. Itu kita untuk pendalaman iman ya. Iman anak-anak itu segala macam. Kemudian juga ada dari itu sampai lupa saya. Sebentar. Kalau nggak salah waktu itu ada gathering juga ya Pak ya? Oh ya, itu kalau ada gathering itu kan untuk untuk penggalangan dana ya biasanya begitu. Ya, jadi ya selain itu kami juga mengadakan secara rutin ya, hampir tiap tahun itu kami mengadakan istilahnya rekoleksi ya. Jadi bagi anak-anak itu. Karena intinya kami ini nggak mau hanya memberikan donasi begitu. Jadi kami ingin membentuk karakter penerima itu tidak hanya memberikan aja kemudian selesai. Jadi nggak ada apa-apa. Begitu. Jadi secara holistik ya Pak ya. Iya, jadi harus ada take and give-nya ya istilahnya gitu. Jadi kami hampir secara menyeluruh sehingga yaitu harus pergi dan lain sebagainya untuk rekoleksi dan lain-lain itu. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu ya. Sudah cukup lengkap sih ya kita menerimanya. Mungkin bisa diceritakan juga Pak yang universitas itu yang baru. Untuk tahun 2026 ini kami baru mencoba ya satu anak yang masuk, kami mengadakan itu ya kolaborasi dengan UKDC ya. Oh UKDC. Ya UKDC, kemudian akhirnya dari UKDC dibuatlah suatu MOU ya antara UKDC dengan GYB. Kemudian dari situ itu nanti ada jalur-jalur ya beasiswanya. Nah, yang kami pilih adalah jalur untuk keaktifan di gereja. Nah, karena salah satu syaratnya
penerima AMS adalah ya harus aktif dong, Hmm, ya kan? Kalau nggak aktif kan ya gimana? Masa hanya mau terima aja, iya nggak betul mau betul. aktif ya. Jadi seperti itu. Jadi dari situ jalurnya kemudian jalan. Untuk tahun ini rencana awal cuma satu siswa ya. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu, kami ada orang tua asuh dari Oke. donatur ya. Oh Dari ya. donatur sehingga akhirnya untuk tahun ini kami bisa masukkan siswa ke UKDC 3 siswa. Wow, Puji luar Tuhan. biasa. Wow. Padahal baru tahun 2026 ini ya Iya, Pak ya, baru baru mulai. 2026. Keren keren. Kalau rencana awal kami tiap tahun baru mau menambah satu, Satu. karena kan pasti terkendala dengan dana ya. Iya sih. Nah, tapi nggak tahu lah, memang puji Tuhan, tiba-tiba ada kebutuhan 2 anak, Mm-mm. kemudian ada juga orang tua asuh, jadi klop. Syukurlah. Jadi puji Tuhan Puji itu. Tuhan. Jadi akhirnya 3 untuk Wow, tahun luar ini. biasa, luar biasa, luar biasa. Semoga bisa Itu. bertambah ya ke depan. Ya, semoga. Oke. Itu harapan kami lah, terus pertama. Karena kan dari anak yang SMA, kan pasti ada yang Oh lulus iya, dong. betul. Nah, kemudian akan naik gitu berjenjang kan. Ya. Ya, semoga. Tapi juga itu dengan seleksi dari kami yang cukup ketat ya. Nah ya. Jadi ada seleksinya untuk terpilih menjadi Oke. itu. Kalau iya Pak, ngomongin tentang seleksi itu ya Pak ya. Untuk mekanisme awalnya program AMS ini itu gimana sih Pak? Terus kayak mungkin Ya. caranya mendapat bantuannya, terus ciri-cirinya kayak harus gimana gitu supaya bisa ikut. Ya, jadi kalau AMS ini sebenarnya tujuan awal ya seperti yang saya katakan sebelumnya tadi ya, dikhususkan untuk keluarga yang dalam tanda kutip prasejahtera ya. Nah, tapi siapapun sih boleh ya. Ya. Caranya kami sudah menyediakan formulir. Oke. Kami sudah menyediakan formulir yang harus diisi dan formulir itu bisa diambil di sekretariatan. Setelah diisi, formulir itu harus ditandatangani dengan ketua lingkungannya. Oh, oke. Nah, tujuannya kenapa kok harus ditandatangani dengan ketua lingkungan? Agar supaya ketua lingkungan mengetahui bahwa ada warganya dan ikut bantu memantau. Itu. Oke. Setelah diisi semua lengkap, kemudian dikembalikan ke sekretariatan, kemudian dari sekretariatan akan dikirimkan ke tim AMS. Oke. Itu baru tahap awalnya ya. Oke. Setelah itu yang terpenting ini ada yang di tahap kedua ini. Oke. Tahap kedua ini kami memang sejak awal, waktu awal menjabat, kami membentuk suatu tim survei. Nah, tim survei tujuannya ya tentu saja untuk mensurvei agar supaya bantuan itu adalah tepat sasaran. Itu. Jadi kami survei semua, ya itu. Jadi yang terpenting adalah poinnya di survei ini. Oke. Jadi dari survei itu nanti akan kami diskusikan. Surveinya ini bisa dijelaskan mungkin, Surveinya Pak? itu nanti kami akan mengirim biasanya sekitar 3 orang ya. Oke. 3 orang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan akan dihubungi dulu yang mau disurvei. Kapan bisa ketemu? Oke. Dan memang kami menganjurkan kalau bisa itu ada kedua orang tuanya ya. Oh. Jadi bisa lebih enak selain ada anaknya. Iya. Jadi lebih komplit lah ya. Itu. Jadi setelah itu baru survei dan yang ditanyakan sangat banyak sekali. Mulai Wawancara gitu ya iya, Pak berarti? wawancara, nggak hanya melulu dilihat misalkan, oh ini berapa gajinya, kemudian nggak dilihat, oh ini rumahnya kok tidak kelas prasejahtera, tapi kami sangat mendalam. Oke. Jadi rumahnya itu rumahnya apa dia kontrak atau hanya dia rumahnya orang tuanya yang sewaktu-waktu kemungkinan bisa diminta kembali atau apa. Sangat banyak sekali. Itu tim survei kami yang lebih detail. Oke. Itu gitu. Nah, setelah itu hasil survei itu nanti kami bicarakan intern ya. Oh, Intern dalam
timnya kami, seluruh pengurusnya, jadi bukan hanya timnya yang survei aja, tapi seluruh pengurus AMS. Kita diskusikan. Jadi diterima atau tidak. Oke. Nah, itu kalau yang simple kami bisa memutuskan sendiri. Tapi kadang-kadang ada satu atau dua gitu yang kami sendiri bimbang. Nah, kami berkonsultasi dengan Romo Kepala Paroki. Minta pendapatnya Romo Kepala Paroki bagaimana begitu. Selama kami bisa menangani dan tidak terlalu sulit, kami tangani sendiri, tentunya tetap lapornya ke Romo Kepala Paroki. Tapi kalau kami mengalami keraguan-raguan, kami minta pendapat dari Romo Kepala Paroki. Itu kira-kiranya. Kalau setelah itu gimana Pak prosesnya? Langsung disahkan atau bagaimana? Setelah itu langsung kami masukkan di dalam grup ya. Kami punya grup WA ya. Oh, oke. Grup besar WA. Itu isinya dari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan university. Jadi semua apa kegiatan atau pengumuman apa aja ada di dalam situ. Di dalam grup besar itu. Sehingga mereka kalau sudah diterima otomatis kami masukkan ke situ, jadi mereka sudah bisa tahu apa aja, termasuk pembagian donasinya, kapan, segala macam begitu. Oke, baiklah. Kalau program AMS-nya sendiri itu Pak, apakah Bapak kan sudah 5 tahun nih, ya? Apakah ada pengalaman atau kisah-kisah yang berkesan mungkin, atau yang kan juga ada kesulitan ya dalam survei, lalu juga untuk membuat survei itu bisa terjadi dan detail-detail kita membutuhkan apa nih kalau misalnya dalam survei itu syarat-syaratnya dan lain-lain gitu. Apakah ada yang berkesan kasusnya yang mungkin bisa diceritakan gitu? Kalau menurut saya pribadi yang paling berkesan saat pembuatan film itu, Sakra Cinema. Kalau nggak salah tahun 2024 kalau nggak salah. 2024. Kalau nggak salah ya, saya juga agak lupa. Nah di situ kami berkonsultasi dengan Romo Kepala Paroki kami, karena kami kebingungan mau pakai apa judulnya. Akhirnya Romo Kepala Paroki bilang nggak usah susah-susah, pakai aja angkat cerita dari AMS ini. Wah, saya langsung bisa, oh iya betul juga sih. Ya itu akhirnya kami dengan anak AMS ya, jadi semacam aktornya dan aktifnya lah. Anak dari AMS kami buat tentunya dengan bantuan dari kakak-kakak bimbel ya, yang dari Karolus itu. Mereka berjuang mati-matian akhirnya bisa selesai. Nah itu, ya tapi puji Tuhan, tidak menang. Tidak apa-apa, mungkin beberapa saat lagi. Ya itu, jadi itu yang paling berkesan saya ya. Dari situ kami kompak semuanya itu, jadi kami sangat berkesan ya. Semua nggak ada pamrihnya, kerja tanpa pamrih semua. Malam sampai, luar biasa deh. Karena bagi kami itu baru pertama. Karena kalau nggak salah GYB belum pernah ikut untuk sinema itu. Jadi baru yang kami AMS itu. Gitu. Itu kalau yang berkesan. Yang berkesan. Kalau yang soal yang kesan lainnya ya umumnya sih biasa-biasa aja ya. Enggak terlalu ada. Cuman kadang-kadang ya bagi tim survei itu agak susah kalau mencari waktu yang tepat gitu loh, antara orang tuanya dengan yang survei juga, itu aja. Tapi akhirnya semua puji Tuhan bisa teratasi dengan baik kok. Gitu. Untuk tadi itu filmnya itu untuk lomba apa Pak tadi? Lomba sinema di Keuskupan Surabaya. Di Keuskupan, ya. Iya. Itu apakah ada videonya atau diupload atau enggak Pak? Ada. Mungkin bisa tersimpan. Dilihat ya di. Tapi kami diupload nggak Pak? Diupload di YouTube? Sepertinya sama
kakak-kakak ada di upload kalau nggak salah, tapi Oh saya nggak ya. lupa itu tempo hari. Mungkin kalau misalnya ada ya Ya, editor suatu saat ya. bisa ditampilkan di sini ya editor. Kalau misalnya nggak ada ya udah mungkin beberapa saat nanti ya, suatu saat nanti. Oke, Yang pasti baiklah. kami punya punya kopinya kok. Oh punya kopinya, oke. Karena kalau bagus mungkin itu bisa dijadikan portofolionya AMS Pak. Jadi kayak keren sih harus Iya, bisa juga ya. bisa juga. Bener-bener, iya. Oke. Bagus, Good bagus, idea. bagus. Ya. Oke. Nah, berikutnya ya Pak ya, untuk Ya. anak-anak AMS ini yang sudah diterima menjadi anggota dari AMS, itu selain mereka itu mendapatkan bantuan biaya, itu apakah ada yang lain mungkin kayak donasi atau apa, atau benefit yang lain yang didapatkan seperti itu? Ya, kalau yang paling utama ya pasti yang donasinya ya, karena untuk bantuan SPP ya. Oh ya, Walaupun kami tidak bisa memenuhi 100% SPP mereka ya, karena waktu itu kan kami sudah bedakan juga ya untuk yang swasta dan negeri. Nah, oh, itu ada beda karena kan kebutuhannya memang beda. Untuk swasta kan lebih besar ya. ya, Itu. Ya, selain itu kan anak-anak juga dapat pendalaman iman, juga kemudian dapat bisa ada rekoleksi dan lain sebagainya lah. Jadi tidak hanya yang seperti saya katakan sebelumnya ya, hanya memberi kemudian sudah selesai. oke. Kami nggak mau yang seperti itu. Sepakat sih Pak. Kayak kalau misalnya lebih holistik, kita menganggap bahwa teman-teman yang menerima AMS ini nggak semena-mena cuma mendapatkan donasi aja, tapi juga ada pendewasaan imannya, ada pembentukan karakternya, begitu. Dan yang penting syaratnya Apa? harus Oh aktif. iya harus aktif. Lah, harus aktif di gereja. Oke. Baik itu anaknya ataupun orang tuanya. Itu Oh juga gitu. merupakan satu penilaian yang Oh yang berarti cukup harus penting. orang tua sama anaknya juga. Ya, atau paling tidak lah, at least ya Ya minimal ya, at least ya itu salah satu lah salah satu. orang tuanya atau kalau mungkin orang tuanya repot anaknya itu yang jadi juga prioritas. Tapi lebih apa ya? Lebih bakal keterima kalau dua-duanya yang aktif. Ya, Oke. ya. Baik. Nah, lalu apakah ada bantuan keterlibatan lain dari umat untuk membantu gerakan AMS ini selain donasi? Ya itu yang salah satu yang sempat saya sebutkan tadi, Oh, yang les. yang les Oh itu iya, iya. itu sangat mendukung. Kemudian juga yang paling banyak sih mendukung setiap acara penggalangan dana dari kami. Oke, Nah, oke, itu. oke. Nah, itu mereka juga sangat antusias itu. Penggalangan dananya biasanya apa, Pak? Yang pernah kami lakukan itu mulai dari saat ya tempo hari ada kunjungan paus ya. Oh, Nah, oke, oke, itu oke, oke. kebetulan kami kan kenal dengan pembuatnya koin Koin. yang di Jakarta, Oh, koin koin, paus ya, saat koin itu paus, ya. iya, iya, iya. Nah, itu kami menggalang dana dengan Enggak. penjualan itu. Oke, oke, oke. Kemudian juga penggalangan dana juga koin yang Jubileum. Oh iya, iya, Ya, iya. jadi setiap ada event yang sepertinya bisa kita gunakan, ya akan kita gunakan untuk penggalangan dana. Dan juga selain itu juga ya kami di luar juga tetap misalkan berusaha untuk menjual misalkan patung atau apa begitu. Ya banyak sih itu. Oke. Mencari sponsor gitu juga nggak, Pak? Ya, Mencari sponsor. mencari sponsor juga itu yang paling penting. Oke, baik. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau ikut dalam membantu AMS ini Nah, bisa menghubungi Pak Gani ya berarti atau siapa? ya ada anunya sendiri. Oh, ada CP-nya ya. Ada Mungkin bisa anunya ditambahkan dengan juga di kotanya. sini Ya. editor. Oke, baik. Nah, sebagai penutup nih Pak Gani, apa sih harapannya Bapak atau dari seksi pendidikan kepada teman-teman penerima AMS ini gitu, terutama juga seluruh umat GYB sih yang
mengikuti dan mengetahui nih ada AMS, kira-kira apa harapan Bapak dan juga supaya umat GIB ini tuh bersama-sama mewujudkan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Karena kan dunia pendidikan Katolik kan akhir-akhir ini sedang mengalami penurunan dan juga ya banyak hal lah seperti itu. Terutama yang pertama yang kami ya, bukan saya aja, kami tim AMS ini merasa agak terkejut juga. Ada beberapa dari kaling-kaling, ya tentunya kaling yang baru ya, Oke. itu yang nggak mengenal apa itu AMS. Oh, Itu yang kami juga cukup oke. terkejut. Oke, Nah, terkejut banget sehingga kayaknya. ya semoga dengan adanya podcast ini mereka bisa mengerti apa sih itu AMS itu. Oke. Sehingga kalau ada warganya yang mau mengajukan, mereka langsung bisa tahu step-stepnya gimana. Oke. Dan yang kami harapkan juga keaktifan dari para kaling ya untuk memantau warganya yang ikut itu. Karena kan kemungkinan kan ada di dalam perjalanan waktu kan mungkin ada perubahan atau apa begitu. Itu kalau untuk para kaling harapan saya ya. Kemudian kalau untuk umat ya seperti tadi itulah. Nah, bantulah AMS sebisa Anda, tapi kami mengharapkan bantuan itu keluar tulus dari hati nurani yang paling dalam. Jadi jangan suatu keterpaksaan. Oke. Itu yang paling penting. Kemudian kalau bagi anak-anaknya sendiri AMS, ya kami mengharapkan juga kalau yang nantinya ini sudah selesai universitas dan bisa semoga bisa membantu adik-adiknya juga di bawah. Kemudian juga semoga mengingat GYB. Ya, itu yang telah Selalu mengingat GYB ya, ya. selalu mengingat GYB. Itu. Dan selalu Sementara aktif itu, ya kalau ya, bisa. ya yang penting ya itu harus aktif dong. Sudah dibantu dan harus Nah, aktif harus dalam aktif melayani gereja dalam pelayanan. Ya, tercinta. karena pelayanan kan tidak ada batasnya ya. Oke. Selagi masih sempat ya. Wow, itu Nah, sebenarnya harus ada ditulis lagunya kan? quotes dalam Ya. Instagram Pak Gani. Ya. Oke, baik. Wah, Oke. seru sekali hari ini bertemu Ya. dengan Pak Gani membahas tentang AMS. Yang sebelumnya saya juga nggak terlalu, cuman sekedar tahu aja nih tentang AMS. Dan kayak banyak tuh, kan saya juga alumni Carolus kan Pak. Jadi ada teman-teman Carolus yang story Instagram atau story WA tentang AMS. Terus ada yang ngajar-ngajar gitu di kelas. Katanya seru sekali. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Gani atas waktunya dan terima kasih juga pada saudara-saudari sekalian yang sudah menonton podcast kita kali ini yang sangat seru sekali. Baik, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa, salam dalam Sang Sabda. Dadah.